Color OS di spek entry level masih lancar atau enggak nih ya? Kami sering lihat banyak dari kalian yang suka dengan Color OS-nya Oppo. Alasannya beraneka ragam. Dari ada yang bilang optimal, ringan, jarang ada masalah, minim iklan, smooth. Intinya reputasinya terbilang bagus ya. Nah, belum lama ini tim kami sempat berkunjung ke R&D Center Oppo di Tongguan, Cina ya. Dan ada info menarik dari mereka. Jadi tim Oppo ketika menguji Color OS-nya itu enggak cuma di flagship aja. Mereka memastikan bahwa Color OS-nya ini bisa tetap smooth dan lancar di entry level sekalipun. Mulai dari buka tutup app, bahkan multitasking. Apa benar? Kita buktikan yuk. Ya, topik UI ini memang bukan topik yang bisa diukur dengan mudah ya. Pengalaman setiap individu bisa saja berbeda dengan individu yang lainnya, meskipun dengan UI dan HP yang sama. By the way, secara teknis yang benar itu Color OS itu UI, bukan OS ya. UI Color OS ini berjalan di atas OS Android. Tapi makin kesini karena penyederhanaan dari sisi marketing, seringkali batasan antara UI dan OS itu jadi tercampur aduk. Ini bukan salah total sih, tapi penyederhanaan istilah supaya mudah dipahami aja. Analoginya, Android itu mesin mobil, Color OS itu desain dashboard dan fitur interiornya lah ya. Orang bisa bilang mobilnya enak, padahal itu yang dimaksud adalah interiornya. Nah, di video ini kami ingin mencari tahu seperti apa performa Color OS di smartphone Oppo yang punya spesifikasi entry level. Contohnya seperti di Oppo A6s ini. SoC-nya pakai Snapdragon 685, RAM-nya 8GB LPDDR4X dengan virtual RAM hingga 8GB. Storage-nya 128GB, tapi Oppo tetap mengusahakan pakai UFS ya, bukan eMMC. Tersedia juga storage 256GB untuk yang butuh storage lebih besar. Layarnya 6,75 inci dengan desain punch hole. Panelnya IPS, resolusi HD+, 1570x720 pixel, refresh rate 120Hz adaptif. Baterai 7000 mAh dengan charging 80W SuperVOOC. Sudah lebih dari cukup nih untuk penggunaan harian kita. Kalau mau charging pun kencang, nggak nyampe 1 jam udah bisa penuh. Oppo A6s ini punya desain kerang mutiara yang membuatnya terlihat unik ya. Sudah punya IP rating IP68 dan IP69 tahan debu dan tahan air. Bahkan sudah ada fitur underwater supaya layarnya tidak merespon input dari tekanan air dan bisa pakai tombol volume untuk shutternya. Tapi kami tidak menyarankan untuk sengaja ditenggelamkan dalam air ya. IP rating ini cuma buat jaga-jaga aja. Nah, untuk unit kami ini unit retail versi Indonesia yang udah diproduksi di pabrik Oppo di Indonesia. Oppo ini salah satu yang serius ya untuk investasi di Indonesia. Jadi teman-teman kita dari SDM-nya di Indonesia juga bisa terserap sebagai tenaga kerja. Standar pabrik Oppo di Indonesia itu udah dijaga supaya begitu smartphone sampai ke kalian ketahanannya juga oke. Untuk spesifikasi Oppo A6s ini memang tergolong entry level ya. Nah, kalau kita flashback sekitar 2-3 tahun lalu, kita bisa mendapatkan spesifikasi seperti ini di kelas 1,5 sampai 2,5 juta. Untuk tahun 2026 ini mungkin berubah ya situasinya karena krisis RAM dan storage yang naik banget harganya ya. Kemungkinan besar spek seperti ini juga akan ikutan naik harganya. Tapi kalau OS-nya optimal, spek seperti ini pun masih sangat bisa memberikan kenyamanan pakai yang oke. Setidaknya Oppo juga berusaha memberikan kenyamanan dari sisi after sales-nya. Bahkan Oppo mengklaim kalau after sales mereka yang terbaik di industri ini. Salah satunya garansi 180 hari ganti unit baru, penggantian layar pecah hingga 1 tahun ya. Kenyamanan itu subjektif, tapi paling tidak kita bisa contohkan lewat beberapa pengujian yang sudah kami lakukan. Nah, kita mulai dari proses booting dulu ya, kita lihat ya. Snapdragon 685 di Oppo versus Snapdragon 685 di smartphone lain. Ini kami pastikan bahwa storage sama-sama UFS. Jadi bukan UFS versus eMMC jadinya ya. Kondisi OS juga fresh. Kita tidak install aplikasi tambahan selain dari app bawaan yang sudah keinstall. Bisa kita lihat Oppo itu ternyata bisa lebih cepat proses bootingnya. Jadi kemungkinan besar ini efek dari UI-nya yang lebih efisien. Oke, lanjut lagi. Kita coba install berbagai sosial media layaknya yang dipakai anak muda zaman sekarang ya. Nggak mungkin install sosial media cuma satu kan kalian kan? Kita install Facebook, Instagram, TikTok, X, Thread, dan juga WhatsApp. Sayangnya nggak banyak dari kalian yang sadar bahwa sosial media itu bukan aplikasi yang ringan. Kalau OS, RAM, dan storage-nya nggak optimal, main sosmed kayak gini bisa jadi lemot ya. Ini kita coba scrolling sambil pindah-pindah sosmed lain. Ini mulus ya. Buat yang belum tahu, kalau kita pakai tombol gesture seperti ini, kita bisa swipe langsung ke app sebelumnya seperti ini. Pindah-pindah app-nya jadi lebih cepat. Lagi-lagi, ini adalah optimalisasi dari UI. Lanjut untuk tantangan berikutnya, e-commerce. Ini juga mengejutkan. Kita dapat feedback dari kalian yang cerita kalau buka Shopee berat bang, buka Tokped berat bang, bikin lemot. Kalau menurut kami balik lagi tergantung spek dan UI yang digunakan. Kami pernah ketemu yang pakai G99 tapi terasa nge-lag. Nah, saat kami coba di Snapdragon 685 di Color OS ini, bisa kalian lihat sendiri ya. Kami scrolling di Shopee, nonton live, pindah ke Tokped, scrolling lagi, pindah ke Blibli, scrolling lagi, lancar kan? Yang perlu diingat, di beberapa kasus bisa jadi memang aplikasinya sendiri yang nggak optimal. Biasanya perbaikan datang dari update developer aplikasi sendiri nanti ya. Nah, kalau di R&D
di Oppo yang di China, mereka menguji banyak sekali aplikasi pihak ketiga. Bisa kalian lihat dari ribuan device dites setiap harinya untuk menjalankan aplikasi pihak ketiga. Mereka memastikan bahwa aplikasi pihak ketiganya juga bisa lancar jalan di sini. Nah, kita juga iseng dengan spek seperti ini, apakah performanya udah oke buat gaming? Nah, untuk game Genshin Impact lowes 60. Setelah 30 menit dimainkan, frame rate yang didapat itu ada kisaran 30 sampai 35 FPS. Sesekali memang sempat naik ke 40-an FPS tapi cuma sebentar. Overall masih cukup lancar ya dan masih cukup bisa dimainkan. Oke, kita iseng juga nih, coba bagaimana kalau kita jalankan beberapa game sekaligus lalu kita pindah-pindah dari satu game ke game yang lainnya. Misal kita main Genshin Impact tapi teman ngajak mabar Mobile Legends. Kita coba pindah ke Mobile Legends yang udah dibuka sebelumnya dan belum ditutup ya. Kita iseng main satu match lalu kita balik ke Genshin Impact. Apakah sudah ketutup? Ternyata belum ya. Jadi untuk multitasking seberat ini masih sanggup, tapi memang bukan yang super cepat dan tidak ada lag sama sekali. Lag di sini masih wajar lah. Berikutnya kita coba untuk editing video yang simpel-simpel aja ya. Video satu layer 1080-30 fps sekitar 2 menit. Kita kasih auto caption dan kita kasih musik. Masih lancar ya untuk geser-geser timeline. Bisa lah untuk konten sederhana seperti IG Reels atau Story gitu ya. Ya, kesimpulannya tentunya ColorOS itu bukan UI yang sempurna. Seringkali ColorOS di Indonesia datang dengan berbagai aplikasi bawaan yang sudah terinstall ya. Dan aplikasi bawaan adalah praktek brand untuk mencari income tambahan via software. Memang sih kita bisa uninstall satu-satu, tapi jadi agak repot di awal aja. Kita baru setup awal udah langsung dimakan app yang kita mungkin nggak butuh. Lalu aplikasi app marketnya sering menampilkan iklan dalam bentuk notifikasi. Ini mudah sih kalau ini ya, tinggal matiin aja notifikasinya. Tapi lagi-lagi mayoritas user itu nggak mau repot, maunya langsung pakai nggak pakai ribet. Untuk sebagian orang ini berpotensi tidak sengaja install aplikasi dari iklan. Paling itu aja sih kalau dari kami ya. Setidaknya dari pengujian ini menunjukkan bahwa ColorOS di spesifikasi seperti ini pun masih sangat bisa diandalkan. Tentunya ngulik OS nih nggak cukup sebulan 2 bulan ya, masih banyak banget skenario penggunaan yang belum kita coba seperti untuk banking, app wearable seperti untuk TWS atau jam tangan yang butuh 24 jam aktif di background. Sejujurnya kami senang sih jika perusahaan berani pamer seberapa optimal OS mereka di berbagai spesifikasi karena kenyamanan pakai OS itu seringkali mengalahkan spesifikasi di atas kertas. Kalian setuju nggak? Nah, kalian sendiri punya pengalaman nggak sama ColorOS? Nah, kalian ceritakan deh pengalaman itu. Mau kekurangan atau kelebihan ColorOS dari sisi kalian? Siapa tahu dibaca oleh tim Oppo dan diperbaiki di versi selanjutnya.